Dalam tayangan kali ini, Kepala Sekolah Berbagi Praktik Baik mengangkat topik Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di cerita praktik baik saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Husnul Hatimah. Jadi, saya adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan, Desa Birulingking, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dalam tayangan kali ini, saya akan mengangkat topik Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan judul meningkatkan nilai karakter dan minat pembelajaran siswa SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sejak ditetapkannya sebagai sekolah penggerak SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan, melakukan implementasi kurikulum merdeka sebagai acuan pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran sepanjang hayat, terutama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memiliki dimensi tentang nilai-nilai Pancasila. Maka kepala sekolah sangat berharap peserta didik di SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan tentunya menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut baik dalam pembelajaran maupun di kehidupan mereka sehari-hari. Sejak ditetapkannya SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan menjadi sekolah penggerak angkatan pertama tahun 2020-2023, implementasi kurikulum merdeka sebagai acuan pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran sepanjang hayat, terutama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memiliki dimensi tentang nilai-nilai Pancasila. Maka kepala sekolah sangat berharap peserta didik di SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan tentunya menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut baik dalam pembelajaran maupun di kehidupan mereka sehari-hari. Namun dalam kenyataan, kepala sekolah dalam hal ini masih menemukan ada beberapa kondisi dari guru maupun peserta didik yang memiliki kekurangan dan kelemahan dalam penerapan karakter dan minat, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Adapun situasi yang melatar belakangi masalah dari praktek kali ini, yaitu dalam pembelajaran masih banyak siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan masih belum paham dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Siswa-siswi juga masih kurang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, terutama dalam hal keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi, sehingga belum banyak peserta didik memiliki pengalaman yang berarti untuk dijadikan pengalaman sepanjang hayat. Siswa juga masih belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide-ide dan keterampilan mereka secara bebas, kreatif, dan menyenangkan. Siswa juga terkadang kurang antusias mengikuti pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan proyek. Siswa juga masih malu dan takut dalam menyampaikan ide, inspirasi, dan keinginan kreatifnya kepada guru. Sebagai kepala sekolah, saya berusaha memahami permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Namun, ada beberapa tantangan yang saya hadapi, yaitu masih kurangnya pemahaman guru tentang rancangan pembelajaran dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam kegiatan berbasis proyek.
Guru masih kurang kreatif dan inovatif dalam menggunakan model pembelajaran, terutama dalam hal keterampilan berkomunikasi dan juga berkolaborasi. Guru masih kurang kreatif dan inovatif dalam menggunakan model pembelajaran, terutama juga rancangan yang inovatif dan menyenangkan. Guru juga kurang memiliki waktu yang cukup dalam membuat rancangan pembelajaran. Guru masih ada yang kurang menguasai perangkat IT dalam pembelajaran. Besarnya pengaruh lingkungan juga mempengaruhi minat belajar siswa, serta kurangnya dukungan orang tua terhadap pembelajaran anak, terutama dalam kegiatan berbasis proyek. Sehingga di SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan masih ada peserta didik yang belum memiliki pengalaman yang berarti untuk dijadikan pengalaman sepanjang hayat. Untuk meningkatkan nilai karakter dan juga minat siswa, maka kepala sekolah dan juga tim kurikulum beserta guru berdiskusi menentukan strategi untuk meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan dalam penguatan berupa bimbingan teknis dalam penyusunan modul ajar dan juga modul proyek, serta untuk meningkatkan nilai karakter siswa dan juga minat siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, kepala sekolah melalui P5 bersama guru-guru untuk melakukan strategi dalam meningkatkan nilai karakter dan minat belajar siswa. Kepala sekolah mulai membentuk tim fasilitator yang nantinya akan mendampingi siswa dalam kegiatan P5. Selain adanya tim fasilitator, kepala sekolah juga menunjuk koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertugas untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola P5, juga memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi antara para pendidik dan peserta didik. Setelah tim pelaksana P5 selesai menentukan tahap kesiapan, langkah selanjutnya adalah menentukan dimensi dan tema P5, di mana dimensi P5 yang telah ditetapkan akan dikomunikasikan dengan peserta didik melalui sosialisasi P5 kepada siswa. Berikut ini adalah tema dan dimensi P5 yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan. Adapun tema yang pertama yaitu berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan menerapkan nilai-nilai dimensi Pancasila, yaitu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Dan berikutnya adalah tema yang kedua, yaitu gaya hidup berkelanjutan, pemanfaatan ban bekas untuk menjadi media tanaman dengan menerapkan nilai-nilai dimensi Pancasila, yaitu bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan juga kreatif. Adapun tema selanjutnya yaitu kewirausahaan yang menerapkan nilai-nilai dimensi Pancasila, yaitu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Serta ada juga tema kearifan lokal dan juga bangunlah jiwa dan raganya.
Setelah melakukan kegiatan penerapan muatan P5 ini, ada peningkatan karakter dan minat yang sangat signifikan yang dirasakan oleh peserta didik, guru maupun kepala sekolah. Siswa mulai kreatif dan juga inovatif, serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide-ide dan keterampilan mereka secara bebas, kreatif, dan menyenangkan. Proyek P5, aksi nyata oleh Husnul Khotimah SPI Kepala Sekolah. Tema Suara Demokrasi dengan judul Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Di sini ada tim fasilitator. P5 merupakan salah satu implementasi dari kurikulum Merdeka yang memberikan wacana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana sasaran proyek P5 adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan. Dalam kegiatan P5 ini, sekolah melibatkan Camat Tanah Siang Selatan dan juga seluruh keluarga sekolah SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan untuk terlibat dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Adapun rangkaian kegiatan untuk suara demokrasi dalam pemilihan ketua dan wakil OSIS, yaitu dilaksanakannya sosialisasi proyek, kemudian rapat dan diskusi dalam pembentukan panitia KPPS, serta melakukan kampanye masing-masing pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS di setiap kelas. Kemudian dilaksanakan persiapan pembuatan surat pilih dan bilik suara serta surat suara. Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinatori oleh tim proyek dan guru mata pelajaran serta peserta didik yang terlibat dalam pengurus OSIS. Demikian kegiatan ini kami sampaikan. Terima kasih. Dalam hal ini, kami telah melaksanakan kegiatan bazar di sekolah. Kemudian, tema berikutnya yang kami pilih adalah gaya hidup berkelanjutan, merupakan gerakan peduli sampah berupa limbah ban bekas dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini, kami memanfaatkan ban bekas sebagai media tanam untuk tanaman. Studi kasus dan studi lapangan yang telah dilakukan oleh peserta didik selama proyek berlangsung tentunya memberikan dampak positif bagi peserta didik, karena proses tersebutlah yang dapat memberikan kepekaan peserta didik terhadap berbagai isu sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai tenaga pendidik juga, tentunya kami berharap melalui pelaksanaan P5 ini, yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, dapat menguatkan berbagai kompetensi dalam profil belajar Pancasila. Sebagai pendidik, kami juga menyadari bahwa mempelajari berbagai hal di luar saya rasakan saat mengikuti pembelajaran P5 meningkatkan motivasi saya sebagai siswa dalam belajar dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Kendala yang saya hadapi, susahnya mendapatkan jaringan yang bagus untuk mengikuti pembelajaran berbasis digital. Saran saya untuk kedepannya meningkatkan dan menambahkan kegiatan pembelajaran agar bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Saya sangat senang mengikuti program ini karena menyenangkan dan memberikan saya banyak pengalaman baru. Mungkin ada beberapa kendala saat mengikuti kegiatan berbasis P5, tapi ketika kami melakukannya bersama-sama, kendala itu tidak terlalu terasa. Saran saya ke depannya agar program ini tetap berjalan dan berlanjut karena sangat-sangat membantu agar siswa-siswi lebih produktif dan lebih aktif. Saya sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran P5 ini karena di sini kita dapat mengembangkan kompetensi dan karakter dalam belajar. Menurut saya kendalanya yaitu seperti sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang memadai. Saran saya yaitu untuk mengembangkan program ini untuk membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk belajar, mendapatkan banyak
banyak sekali ilmu, kendala kami yaitu memerlukan dana dan kurangnya dukungan dari orang tua. Untuk kedepannya, saya harap untuk bisa membuat lebih banyak lagi jadwal pelaksanaannya, perlu sumbangan serta kontribusi